Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Ahmad Ramadhani dengan NIM 22050974073. Di sini saya akan mensimulasikan routing dinamik menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk yang pertama, kita akan mengisi IP pada setiap PC. Untuk PC 1 dengan IP 192.168.1.1 dengan subnet masknya 192, lalu default gateway-nya 62. Kemudian untuk PC 2 isi IP 192.168.1.65 dengan subnet masknya 192 dan default gateway-nya 126. Lalu untuk PC 3 untuk IP-nya 192.168.1.1.253, untuk subnet masknya 128, default gateway-nya 254. Lalu selanjutnya pada server 1, untuk server 1 IP-nya 33.33.33.1. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya 3. Kemudian pada server 2 untuk IP-nya 43.43.43.1, subnet masknya 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya 43.3. Terus selanjutnya kita akan masuk pada router 1 pada fase Ethernet 0.0. Tak isi IP, tak isi gateway dari PC 1 yaitu 192.168.1.62. Lalu untuk yang 1/0 yaitu menggunakan dari PC 2. Lalu untuk serial 2-nya menggunakan 13.13.13.1. lalu serial 3-nya 12.12.12.1. Kemudian untuk router 2-nya pada fase Ethernet kosongnya menggunakan IP 192.168.1.254. Lalu untuk yang satunya kosong karena hanya terdapat satu PC saja. Lalu untuk serial 2-nya menekan 12.12.12.2, serial 3 23.23.23.2. Jika sudah mengisi IP, jangan lupa untuk menyalakan on terlebih dahulu. Lalu untuk router 3-nya pada fase Ethernet kosongnya menggunakan IP 33.33.33.3. Lalu fase Ethernet satunya 43.43.43.3. Lalu serial 2-nya 13.13.13.3 dan serial 3-nya 23.23.23.3. Jika sudah selesai, kita akan masuk pada router 1. Kemudian kita isi RIP-nya pada router 1. Untuk yang pertama menggunakan 12.0.0.0, kemudian 13.0.0.0, lalu 192.168.1.0. Kemudian untuk router 2 untuk RIP-nya 12.0.0.0,
kemudian 23.0.0.0, lalu 192.168.1.0. Untuk router 3, 13.0.0.0, kemudian 23.0.0.0, lalu 33 dan 43. Jika sudah selesai semua, tekan power cycle device untuk mereset jaringannya, karena jika ada muncul pilihan yes atau no, tekan yes. Tapi karena saya sudah selesai, saya no saja. Jadi untuk selanjutnya kita akan cek IP-nya terlebih dahulu pada CLI di router 1. Kita ketikkan show IP route, kita enter. Sini akan muncul ada server 1, lalu server 2 sudah muncul. Lalu untuk router 2 kita cek juga. Kita ketikkan show IP route, enter. Di sini juga sudah muncul. Lalu selanjutnya pada router 3 kita akan cek juga. Show IP route, enter. Sini jika sudah muncul. Jika sudah selesai, selanjutnya kita akan masuk pada menu simulasi. Untuk menu simulasinya kita tentang pada ICMP saja. Kita close. Lalu yang pertama kita akan melakukan percobaan pada PC1 ke PC2 terlebih dahulu. Kita next, dan next, enak lagi. Untuk percobaan pertama sudah berhasil ya. Lalu untuk yang kedua kita akan mencoba dari PC1 ke PC3. Dan next, bisa mengirimkan ke router 1, lalu ke router 2, kemudian dikirimkan ke PC3. Dan jadi akan mengembalikan ke router 2, lalu ke router 1, kembali lagi ke PC1. Cobaan 2 sudah berhasil ya. Lalu untuk yang ketiga, dari PC1 ke server 1. Dari PC1 akan memberikan pesan ke router 1 terlebih dahulu, lalu ke router 3, kemudian dikirimkan ke server 1. Sudah selesai, kirimkan kembali ke router 3, lalu ke router 1, dan kembali lagi ke PC1. Lalu untuk percobaan selanjutnya, dari PC1 ke server 2. Dan next, satu mengirimkan router 1,
lalu ke router 3, kemudian ke server 2, dan kembalikan lagi ke router 3, ke router 1, lalu ke PC 1. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan menggunakan PC 2. Kita coba ke PC 3, dan ke router 1, lalu ke router 2, lalu ke router 3, ke PC 3. Kemudian kembalikan ke router 2, ke router 1, kemudian ke PC 2. Selanjutnya kita akan buat percobaan dari PC 2 ke server 1. PC 2 akan mengirimkan ke router 1, kemudian ke router 3, lalu ke server 1. Kemudian akan dikembalikan lagi ke router 3, ke router 1, kemudian ke PC 2. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan PC 3 ke server 1. Sini dari PC 3 ke router 2, kemudian ke router 3, lalu ke server 1. Kemudian akan dikembalikan lagi ke router 3, ke router 2, kemudian ke PC 3. Selanjutnya kita akan mengirimkan dari server 1 ke PC 1, kirim ke router 3 terlebih dahulu, kemudian router 1, kemudian PC 1, lalu dikembalikan lagi ke router 1, kemudian ke router 3, lalu ke server 1. Kemudian kita akan melakukan tracer pada PC 1, kita masuk ke command prompt, kita ketikkan tracer, kita akan tracer ke PC 3 terlebih dahulu, 192.168, 1.25, enter. Sini akan muncul dimana dari PC 1 akan dikirimkan ke router 1 terlebih dahulu, kemudian dikirimkan lagi ke PC 3. Lalu kita akan cek untuk ke server 1, kita tracer 33.3.1, kita enter. Di sini sudah muncul ya, dari PC 1 kirimkan ke router, lalu ke PC, ke server 1. Lalu untuk ke server 2, kita browser 43.43.43, enter.
juga muncul dari PC1 dengan ke router kemudian ke server 2. Selanjutnya kita akan tracer untuk PC3. Kita tracer 192.168.1.1. Enter juga sudah muncul. Kemudian untuk ke server 1 kita tracer 33.33.33.1. Enter. Selanjutnya kita akan tracer pada server 1. Kita tracer ke PC1 terlebih dahulu. 192.168.1.1. Kita enter. Jika tidak muncul, kemudian ke PC3 kita tracer 192.168.1.253. Jika tidak muncul. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melakukan percobaan bagaimana jika kita memutuskan jaringan pada salah satu router, apakah akan mencari jalan lain. Kita akan coba putus jaringan ke router 3. Terus sini sudah terputus ya. Lalu kita masuk ke menu simulasi. Kita pastikan IJMP-nya sudah tercentang. Kemudian kita bikin simbol video ke dari PC1 ke server 1. Kita next. Di sini PC1 akan mengirimkan pesan ke router 1 terlebih dahulu, kemudian dikirimkan ke router 2 karena pada router 1 ke router 3 jalannya itu sudah diputus. Jadi router 1 akan mengirimkan pesan tersebut ke router 2 untuk dikirimkan ke router 3. Dan kita next lagi. Lalu router 3 kemudian dikirim ke server 1. Kemudian kembalikan lagi ke router 3, ke router 2, lalu ke router 1, dan kembali lagi ke PC1. Sudah berhasil ya. Lalu untuk selanjutnya kita akan coba putus pada jalur ke router 2. Kita on kan terlebih dahulu yang ke router 3. Lalu untuk yang ke router 2-nya kita matikan. Kita masuk ke menu simulasi. Kemudian untuk selanjutnya kita akan kirim dari PC1 ke PC3. Dan kita next. Sini agak dari PC1 ke router 1, kemudian router 1 akan mengirimkan pesan tersebut ke router 3 terlebih dahulu untuk dikirimkan ke router 2. Lalu router 2 memberikan ke PC3. Ya, sudah selesai. PC3 akan memberikan kembali ke router 2, lalu ke router 3, kemudian ke router 1, lalu kembali lagi ke PC1.
Baik, karena sudah berhasil ya. Baik, mungkin sekian dulu untuk simulasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.